Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Musikasari dengan NIM 2401030161. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia pada Generasi Milenial. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi penting bagi masyarakat Indonesia, berfungsi sebagai identitas dan mempersatu bangsa. Meskipun banyak yang menggunakan bahasa tidak baku untuk mempermudah komunikasi, hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kebiasaan. Generasi milenial cenderung menggunakan istilah asing dalam komunikasi, meskipun pandanannya sudah ada di dalam bahasa Indonesia. Media sosial dan teknologi telah menggunakan cara berkomunikasi, tetapi tidak semua orang memanfaatkan peluang ini untuk belajar bahasa dengan baik. Penggunaan bahasa gaul internet semakin umum yang dapat mengancam keberadaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemuda Indonesia untuk menjaga penggunaan bahasa yang baik secara daring maupun luring, untuk melindungi bahasa nasional dari dominasi bahasa asing. Di sini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, dalam cara apa kita dapat menjaga bahasa Indonesia yang kaya, tetap utuh dan benar saat diteruskan kepada generasi milenial agar tidak hilang. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang membuat bahasa Indonesia yang baik sebagai bahasa lisan oleh generasi milenial. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk memahami penggunaan pelestarian bahasa Indonesia yang baik dan benar agar tidak dilupakan oleh generasi milenial. Yang kedua, untuk memahami alasan mengapa generasi milenial menggunakan bentuk bahasa Indonesia yang benar. Manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, bagi penulis proposal ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya mengenai bahasa Indonesia. Yang kedua, bagi pembaca, proposal ini dapat dijadikan rekomen untuk menambah pengetahuan dan sebagai pedoman untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam penelitian ini, saya mengadopsi teori besar yang dikenal sebagai teori generasi atau generation theory yang diperkenalkan oleh Graeme Canrington dan Swigert Marshall dalam bukunya yang diterbitkan oleh Penguin pada tahun 2004. Teori ini membagi manusia menjadi 5 generasi berdasarkan tahun kelahirannya. Generasi baby boomer yang lahir antara 1946 sampai dengan 1964. Generasi X yang lahir antara 1965 sampai dengan 1980, dan generasi Y yang lahir antara 1981 sampai dengan 1994 dan sering disebut sebagai generasi milenial. Generasi Z atau Gen Z yang lahir antara 1995 sampai dengan 2010 juga dikenal sebagai generasi net atau generasi internet. Dan generasi Alpha yang lahir antara 2011 sampai dengan 2025. Setiap generasi ini memiliki perbedaan dalam perkembangan kepribadian. Teori generasi ini menjelaskan karakteristik dari kelompok generasi tersebut yang dikelompokkan berdasar tahun kelahirannya. Generasi milenial juga dikenal sebagai generasi Y, Nester, dan Nexters. Adalah kelompok yang tumbuh di tengah banyak inovasi dalam teknologi informasi. Menurut Horowitz 2012, generasi ini terdiri dari individu yang lahir antara awal 1980-an hingga awal 2000-an. Mereka cenderung nyaman dengan keberagaman teknologi dan komunikasi online untuk tetap terhubung dengan teman-teman. Choi et al. Dalam Onibala 2017 menyatakan bahwa generasi ini lebih terbuka terhadap hal-hal baru yang berbagai kemungkinan, sehingga sering dianggap sebagai generasi yang sangat adaptif sebagai perubahan. Generasi milenial memiliki harapan
harapan tinggi dan mencari makna dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Seperti yang diungkapkan oleh Choi et al. Dalam Anibala 2017, rata-rata mereka akan berpindah pekerjaan hingga 20 kali sepanjang hidup mereka. Perbedaan dengan generasi tradisionalis yang cenderung bekerja di perusahaan yang sama hingga pensiun. Menurut Kapor dan Salomon dalam Amin DK 2018, beberapa karakteristik generasi milenial diantaranya: yang A, dapat melakukan beberapa hal, selalu mencari tantangan kreatif dan memandang kolega sebagai sumber yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Mereka membutuhkan tantangan untuk mencegah kebebasan. Yang B, mereka membutuhkan keseimbangan dan fleksibilitas dalam bekerja, serta work-life balance. Yang C, milenial tidak segan untuk meninggalkan pekerjaan mereka bila hal ini tidak membuatnya bahagia. Menurut Kapor dan Salomon dalam Amin Dedikat 2018. Menurut Starus dan Howe 2000, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi suatu generasi, yaitu: yang pertama, perceived membership, pandangan individu terdapat kelompok yang mereka ikuti, terutama selama masa remaja hingga dewasa muda. Yang kedua, common belief and behaviors, sikap terdapat keluarga, karir, kehidupan pribadi, politik, agama, serta pilihan-pilihan yang diambil terkait pekerjaan, pernikahan, anak, kesehatan, dan kejahatan. Yang ketiga, ada common location history, perubahan pandangan politik dan peristiwa bersejarah seperti perang dan bencana alam yang terjadi selama masa remaja hingga dewasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan alat komunikasi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi. Namun, penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai tergeser oleh bahasa gaul yang digunakan oleh remaja. Contohnya di daerah Jaksel, itu mereka sudah menggunakan bahasa mix bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Interferensi bahasa gaul sering muncul dalam konteks resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa yang kurang tepat. Dengan semakin banyaknya masyarakat modern yang menggunakan bahasa gaul, diperlukan upaya dari semua pihak untuk menjaga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa secara umum didefinisikan sebagai simbol, sedangkan dalam istilah, bahasa adalah alat komunikasi yang terdiri dari sistem simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menurut Pateda 1987, bahasa adalah saluran untuk menyampaikan perasaan, pemikiran, dan pengetahuan seseorang kepada orang lain. Bahasa juga memungkinkan kolaborasi antar individu dalam masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan bahasa untuk memenuhi kebutuhan komunikasinya. Bahasa berperan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam memperlancar memperlancar proses sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah perkembangan pesat dalam gaul di kalangan generasi muda yang dipengaruhi oleh berbagai aspek penting. Selain itu, penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lembaga politik tidak dilakukan secara konsisten, yang mengakibatkan krisis dalam penggunaan bahasa tersebut. Penggunaan bahasa gaul dan penggunaan bahasa asing di kalangan generasi milenial juga berkontribusi pada penurunan penggunaan bahasa Indonesia formal. Faktor-faktor ini menyebabkan krisis dalam penggunaan bahasa Indonesia yang berdampak pada statusnya sebagai bahasa nasional resmi di Indonesia.
Dampak penggunaan bahasa Indonesia, yang pertama, keberadaan bahasa Indonesia dapat semakin menurun dan tentunya akan mengurangi rasa rasionalisme. Jika rasa rasionalisme lenyap, negara berisiko mengalami kehancuran. Penurunan ekstensi bahasa juga dapat mengurangi minat terhadap literasi. Yang kedua, hilangnya identitas bangsa Indonesia. Bahasa adalah elemen penting dalam identitas suatu bangsa. Apa yang akan terjadi jika suatu bangsa kehilangan identitasnya? Tentu saja, krisis identitas ini dapat menghancurkan bangsa Indonesia. Yang ketiga, berkurangnya rasa bangga terhadap negara Indonesia. Bahasa Indonesia yang unik dan kaya akan berkosakata seharusnya menjadi sumber kebanggaan. Jika eksistensi bahasa Indonesia semakin berkurang, tidak menutup kemungkinan rasa bangga masyarakat terhadap negara juga akan berkurang. Sebab bagaimanapun juga bahasa memiliki peran penting dalam membangun rasa bangga. Selain ketiga masalah tersebut, masih banyak dampak yang dapat muncul jika bahasa Indonesia tidak lagi dihargai. Kerangka konseptual. Menurut Sikaribun 2001.245, kerangka konseptual menjelaskan bahwa konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena serupa. Konsep dapat memiliki tingkat generalisasi yang bervariasi. Semakin dekat konsep tersebut dengan realitas, semakin mudah untuk diukur dan dipahami. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang diliti adalah analisis krisis penggunaan bahasa Indonesia dengan simbol X, sedangkan variabel terkait adalah generasi milenial dengan simbol Y. Pendekatan penelitian. Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dengan deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks yang dialami, serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah dalam Meleong 2007/6. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memudahkan penelitian dalam melakukan observasi. Oleh karena itu, penulis menentukan lokasi penelitian sebagai tempat pelaksana penelitian. Dalam hal ini, lokasi penelitian berada di Jakarta Selatan atau Jaksel. Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari 2023 sampai dengan Januari 2025. Objek penelitian. Objek penelitian dapat diartikan sebagai situasi sosial yang ingin diteliti untuk memahami apa yang terjadi di dalamnya. Dalam objek penelitian ini, penelitian dapat melakukan pengamatan terhadap aktivitas individu atau aktor yang berada di lokasi tertentu. Sugiono 2027-215. Fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat di Jakarta Selatan. Subjek penelitian adalah sumber informasi yang diminta sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek dari mana data diperoleh. Suharsini Arikunto 2002-107. Untuk mendapatkan data yang akurat, penting untuk memilih informan yang memiliki kompetensi dan relevan dengan kebutuhan data purposif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk partisipasi, pelaksanaan manfaat partisipasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan subjek yang memenuhi kriteria tertentu agar informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh. Metode pengumpulan data. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dan sepihak dengan tujuan yang telah ditentukan.
Menurut Bugin atau Ed 2003-42, metode pengumpulan data mencakup cara dan proses untuk pengumpulan data yang diperlukan agar hasil penelitian dapat diberikan informasi yang valid dan dapat diandalkan. Suharsimi Arikunto 2002-136 juga menyatakan bahwa metode penelitian mencakup berbagai cara yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode wawancara, dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah dibuat. Teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang bentuk partisipasi orang tua siswa, berlangsungan bentuk partisipasi, manfaat partisipasi orang tua siswa dan faktor yang mempengaruhi partisipasi orang tua siswa dan pembelajaran. Metode dokumentasi menurut Suhars Arikunto 2002-2006, metode dokumentasi melibatkan pencarian data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, parsanti, notulen rapat, legal, agenda, dan sejenisnya. Dari Nawawi 2005-133 menambahkan bahwa studi dokumen adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip serta buku yang berkaitan dengan pendapat dan argumen yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang diusulkan oleh Burhan Bugin 2003-70, yaitu yang pertama, pengumpulan data collection. Pengumpulan data merupakan bagian penting dari analisis data, dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Yang kedua, reduksi data reduction. Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini dimulai sejak pengumpulan data dengan membuat ringkasan, pengemudian penelusuran tema, pengelompokan, dan penulisan memo untuk menyisihkan informasi yang tidak relevan. Yang ketiga, display data. Display data adalah penyajian informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan dalam kualitas disajikan dalam bentuk naratif, motif, diagram, tabel, atau bagan. Nah, di sini ada referensi sumber penelitiannya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun disengaja atau tidak disengaja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.